saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geger warga temukan mayat di dalam toren air. Miliki 70 kg sabu-sabu, caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap. ...211 kendaraan milik Pemprov Banten hilang. Kerugian mencapai 25,6 miliar rupiah. Diduga akibat mengalami remblong, truk kontainer kecelakaan saat melintas di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan oleh Marcel hendak mengantarkan muatan pakan burung seberat 20 ton dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara ke kawasan pergudangan Taman Tekno, Kecamatan Setu. Saat melintasi jalan yang menanjak, rem truk secara tiba-tiba tidak berfungsi dan mengakibatkan truk meluncur deras ke belakang. Guna menghindari korban, supir pun membanting setir hingga akhirnya truk terperosok masuk ke dalam saluran air. Remblong, jadi dia nggak kuat nanjak. Yang ngangkut apa nih Pak? Ngangkut pakan burung. Makanan burung. Rencananya dari mana mau kemana Pak? Dari Priuk mau ke Taman Tekno. Bertonase berapa banyak nih Pak? Sekitaran 20 lah. 20 ton. Ya. Ya, karena kan saya menghindar dari belakang. Takut kalau lurus kan takut ada korban. Mending kontainer aja dilemparin ke kiri. Sedangkan menurut petugas Dishub, supir salah mengambil rute jalan dan diduga tidak kuat menanjak. Kontainer ini dengan plat seri B9791JA tadi sudah interogasi dari supirnya. Dia tujuan Tekno pergudangan karena dia salah jalan kuartol BSD. Jadi lewat teater dia ke sini salah jalan. Nanjak di sini, tanjak sini dia agak kuat. Jadi mundur untuk remnya, anginnya habis jadi ngenci gitu. Untuk saat ini masih dalam evakuasi, kita dalam koordinasi dengan pihak samping juga dengan Polres Tangerang Selatan udah koordinasi. Ya untuk saat ini masih nunggu alat untuk evakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kemacetan di sekitar lokasi cukup panjang. Rencananya petugas akan mendatangkan alat berat guna mengevakuasi truk yang masih terjebak di saluran air. Arel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dalam 1 pekan terakhir, Polres Serang gencar menindak pelaku kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor yang sangat meresahkan masyarakat. 16 pelaku kejahatan ditangkap di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Serang. Dari 16 pelaku yang ditangkap, sebagian besar merupakan pelaku curanmor yang biasa beroperasi di Cilegon, Tangerang, dan Serang Raya. Sebagian modus pelaku yakni dengan mencari sasaran kendaraan yang terparkir di tempat umum, yakni dengan merusak kunci menggunakan letter T. Beberapa pelaku juga nekat melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah setelah membongkar kunci gembok pagar. Selain 16 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 9 unit sepeda motor, 1 unit mobil jenis pick up, kunci letter T, serta senjata tajam jenis golok dan airsoft gun. Pelaku mengaku sengaja mencari jenis kendaraan matic karena lebih mudah dijual. 1 unit motor hasil curian biasa dijual antara 2 hingga 4 juta rupiah.
7 kali. Di wilayah mana? Kita bilang 1, sisanya kontrak. Dijual kemana? Ada penjualnya. Dijual berapa? Belum sempat dijual. Saat ini polisi juga masih mengejar beberapa pelaku, termasuk para penadah barang hasil curian. Adalah pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian sepeda motor. Jadi kita amankan selama 1 minggu mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 24 Mei sebanyak 16 orang tersangka dan 20 kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Serta ini terpampang di depan kita barang bukti yang digunakan. Khususnya kunci letter C ini, kemudian ada gembok, ada pisau untuk mengancam, dan baju yang digunakan pada saat melakukan pencurian. Mayoritas mereka ini melakukan aksinya di kontrakan, di rumah kosong atau? Ya, sesuai dengan modus operandi masing-masing. Kalau dia curas berarti dia masuk ke dalam rumah dan ada korban di dalamnya. Kalau curah dia memasukin di dalam rumah, dilakukan lebih dari 1 orang. Bahkan juga ketika motor-motor digeletakkan di pinggir jalan. Untuk mengurangi resiko menjadi sasaran kejahatan, polisi menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor untuk memasang kunci ganda saat memarkirkan kendaraannya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kabupaten Pandeglang memiliki satu varietas ikan mas yang cukup dikenal. Ikan mas bernama Sinyonya merupakan hasil unggulan peternak ikan yang berada di Kecamatan Banjar. Bahkan, ikan mas varietas Sinyonya sudah resmi terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Proses pendaftaran HAKI untuk ikan mas Sinyonya telah melalui berbagai tahapan yang ketat, termasuk verifikasi keaslian, keunikan, baik dari segi warna, ukuran, dan maupun daya tahan terhadap berbagai kondisi perairan. Ikan ini dikembangkan melalui budidaya khusus yang diwariskan secara turun-temurun oleh para petani ikan lokal. Ikan mas Sinyonya sendiri didaftarkan ke HAKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2023 lalu. Dan di tahun 2024 ini, Desa Bandung secara resmi menjadi pemegang merek ikan mas Sinyonya. Wahyu Kusnadi Harja, salah satu pembudidaya ikan mas Sinyonya, berharap masuknya varietas ikan mas tersebut bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melindungi dan mempromosikan produk lokalnya. Karena menurutnya perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan jaminan hukum, namun membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan luas bagi masyarakat. Kami tentunya sangat bahagia, sangat bangga ikan yang selama ini sudah hampir punah menjadi sebuah ikonik di wilayah kami, tentunya di Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten, dan sekarang sudah mendapatkan legalitas dalam bentuk hak kekayaan intelektual dari merek ikan Sinyonya ya yang ada di kita. Dan tentunya dengan memiliki legalitas ini kami siap untuk membudidaya biar lebih banyak lagi, dan tentunya ikan mas Sinyonya setelah mendapatkan legalitas seperti ini itu bisa kita kirim langsung tentunya. Ya, bisa kita kirim ke luar kota dan bahkan kita siap untuk kirim ke luar negeri. Ikan mas Sinyonya sendiri memiliki ciri khas warna keemasan dengan postur tubuh yang panjang dan mata sipit, sehingga membuat ikan mas Sinyonya terlihat cantik selain bisa dikonsumsi. Ikan mas Sinyonya juga bisa dijadikan ikan hias. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.